مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillahirabbil alamin. Masih semangat kan puasanya? Alhamdulillah. Hari ini kakak mau bercerita tentang kisah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud merupakan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nabi Daud merupakan nabi ke-17 yang memiliki banyak sekali mukjizat. Salah satunya adalah kitab Zabur. Selain itu, beliau juga memiliki banyak kisah-kisah yang menarik, seperti saat melawan Raja Jalut dan menjadi Raja Bani Israel. Tapi, pernahkah kalian mendengar kisah yang lebih menarik dari Nabi Daud? Pernahkah kalian mendengar kisah Nabi Daud ketika ditegur oleh seekor cacing? Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim melalui jalur Ishak. Beliau diangkat menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam dikaruniai oleh Allah beberapa mukjizat. Di antaranya dapat melunakkan besi, dapat menundukkan gunung, dan berbicara dengan burung. Keistimewaan Nabi Daud dikisahkan dalam beberapa surah, salah satunya dalam surah Saba ayat 11. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Dan kerjakanlah amalan yang soleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Saba ayat 11. Nabi yang namanya disebutkan 16 kali dalam Al-Quran, ini pun memiliki suara yang sangat merdu. Ketika beliau membaca kitab Zabur dengan sangat fasih, gunung-gunung dan burung-burung pun ikut bertasbih bersama beliau. Nah, selanjutnya kakak akan menceritakan salah satu kisah yang menarik juga dari kisah Nabi Daud alaihissalam, yaitu kisah ketika Nabi Daud alaihissalam berbicara dengan seekor cacing merah. Kisah Nabi Daud alaihissalam dan cacing merah diceritakan dalam Mukasyfatul Qulub karangan Imam Ghazali. Suatu hari, sang Nabi duduk di atas tempat peribadahannya sembari membaca kitab Zabur. Saat itu, beliau melihat seekor cacing merah di atas tanah, tepat di bawah tempat duduknya. Sang Nabi pun langsung terkejut. Dalam hati, Nabi Daud alaihissalam membatin, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan seperti itu? Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan kecil itu dapat berbicara yang kemudian berkata kepada beliau, wahai Nabi Allah, bukankah di waktu siang Tuhanku memberiku petunjuk agar aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar setiap harinya? Ucap cacing merah. Lalu di waktu malam, Tuhan mengilhamiku untuk mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad Nabiyul Ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim setiap malamnya. Sedangkan apa yang kau ucapkan itu? Bisakah aku yang seekor cacing ini mengambil manfaat dari ucapanmu? Lanjut si hewan kecil. Nabi Daud alaihissalam terkejut mendengar ucapan cacing merah. Beliau pun menyesal lantaran telah menghina salah satu ciptaannya. Sang Nabi lantas memohon ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang terakhir yang akan kakak ceritakan adalah kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Kisah meninggalnya Nabi Daud alaihissalam dikisahkan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah. Diceritakan bahwa beliau merupakan nabi yang sangat memiliki tingkat kehati-hatian dan cemburu yang tinggi. Setiap kali keluar rumah,
Sang Nabi selalu mengunci semua pintu, sehingga tak seorang pun yang bisa memasukinya sebelum beliau pulang. Suatu ketika, Sang Nabi keluar dari rumahnya yang telah dikunci. Istri Nabi Daud alaihissalam tiba-tiba mengintip dari luar dan melihat ada seorang lelaki di ruang tengah. Dalam hati, sang istri bertanya-tanya, siapa lelaki itu? Dan dari mana dia bisa masuk rumah padahal semua pintu terkunci? Beberapa saat kemudian, Nabi Daud alaihissalam datang, lalu beliau menemui lelaki tersebut dan bertanya, siapa dirinya? Laki-laki itu menjawab, aku adalah yang tidak pernah merasa takut dengan para raja, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi diriku. Sang Nabi kemudian berkata, demi Allah, engkau adalah malaikat maut. Kalau begitu, aku ucapkan selamat datang padamu untuk melaksanakan perintah Allah. Selanjutnya, beliau bergegas menuju kamar tempat nyawanya akan dicabut. Setelah semua kewajiban mengurus jenazah sang Nabi selesai, anak Nabi Daud alaihissalam berkata pada burung-burung, naungilah ayahku Nabi Daud. Kawanan burung tersebut lantas menaungi makam sang Nabi hingga sore. Sulaiman berujar lagi, lepaskan sayapmu satu persatu. Hewan-hewan bersayap itu lalu menuruti perintahnya. Dari kakak cukup sekian, semoga materi kisah Nabi Daud ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan untuk kakak pribadi khususnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق